لأجاريهم قلدت ظاهر ما فيهم فبدوت شخصا آخر كي أتفاخر وظننت أنا أني بذلك حزت غنى فوجدت أني خاسر فتلك مظاهر لا 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 نحتاج المال كي نزداد جمال. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik anak-anakku kelas 6, apa kabar kalian semua? Papa harap kalian semua dalam keadaan yang sehat, dalam keadaan yang baik, dan yang paling penting kalian masih semangat untuk menuntut ilmu. Baik, pada hari ini kita akan melanjutkan pembelajaran kita, yaitu tentang minuman halal. Kemarin kita telah mempelajari tentang makanan yang halal. Banyak hal sudah kita pelajari. Intinya, makanan yang halal adalah makanan yang telah disahkan secara agama, yaitu agama Islam. Artinya dia sudah telah dibolehkan untuk dikonsumsi karena makanan tersebut mengandung kebaikan di dalamnya. Arti mengandung kebaikan di dalamnya adalah makanan tersebut ada unsur thayyibah, unsur yang baik. Apa itu unsur yang baik? Unsur yang baik adalah segala sesuatu yang terdapat di dalam makanan tersebut adalah sesuatu yang bermanfaat bagi tubuh. Jadi, agama Islam itu kenapa sampai menghalalkan, kenapa sampai mengharamkan sebuah makanan atau minuman? Itu ada dua alasan. Coba kalian lihat pada layar. Kenapa harus mengkonsumsi makanan yang halal? Faktor pertama adalah tentang kesehatan. Anak-anakku sekalian, agama Islam itu adalah agama yang paling sempurna. Sempurna dalam hal apa? Dalam mengatur semua kehidupan kita. Tidak ada agama seperti agama Islam, di mana segala sesuatu diatur. Kita kembali ke pertanyaan, kenapa harus mengkonsumsi makanan yang halal? Faktor yang pertama adalah faktor kesehatan. Coba kita analisis, coba kita melihat setiap makanan yang halal yang telah dihalalkan oleh agama Islam. Coba kita lihat, teman anak-anakku sekalian. Semua makanan yang telah dihalalkan oleh agama Islam, hampir semua adalah makanan yang menyehatkan. Karena apa? Coba kita lihat. Karena hampir semua makanan tersebut, di dalam makanan tersebut mengandung thayyibah. Apa arti thayyibah? Thayyibah dalam bahasa Arab artinya baik. Kalau diartikan thayyibah adalah sesuatu yang baik. Apakah sesuatu yang baik itu? Sesuatu yang baik itu adalah sesuatu yang berguna bagi tubuh manusia. Ketika dikatakan berguna, itu berarti ada sesuatu yang bermanfaat bagi tubuh manusia. Contohnya, kita memakan sayur, kita mengkonsumsi sayur, maka sayur itu akan berguna bagi kesehatan kita. Kita minum, misalnya kita minum susu. Kenapa kita harus minum susu? Karena susu itu mengandung vitamin, mengandung hal-hal yang bermanfaat bagi tubuh kita. Jadi alasan pertama kenapa Islam itu menghalalkan makanan yang udah ada cap halalnya secara Islam, cap halal. Biasa ada lambang MUI-nya. Makanya kemarin Pak Wahab suruh kasih tugas, kalian cari makanan yang ada lambang MUI-nya halal. Buat apa? Biar kalian tahu
kalian buka, kalian lihat apakah makanan yang dihalalkan oleh agama Islam itu adalah makanan yang tidak bermanfaat. Hampir 100% dari kalian mengatakan bahwa makanan yang telah dihalalkan oleh agama Islam adalah makanan yang menyehatkan. Ya enggak? Setuju enggak? Kalau enggak setuju angkat tangan. Tuh, enggak ada yang angkat tangan. Karena Pak Wahab enggak lihat mukanya. Oke, lanjut. Next. Yang kedua, kenapa harus mengkonsumsi makanan yang halal? Selain kesehatan, kenapa harus mengkonsumsi makanan yang halal? Karena Islam sangat memperhatikan dari sisi kesucian. Coba lihat gambar di bawah. Pak Wahab bagikan manusia itu terdiri dari dua aspek. Pertama fisik, kedua jiwa. Kalau kita berbicara masalah fisik, maka kita akan berbicara masalah kesehatan anak-anakku. Jadi adalah kesehatan. Jadi kalau kalian lihat orang yang sehat, pasti fisiknya juga sehat. Dia semangat, dia nggak ngantuk-ngantuk. Itu adalah segala sesuatu yang bisa dilihat secara indrawi, bisa dilihat secara memakai mata, bisa lihat. Akan tetapi kalau kesucian anak-anakku, kesucian itu tidak bisa dilihat. Yang namanya kesucian itu nggak bisa dilihat, tapi bisa dirasakan. Kenapa kita harus mengkonsumsi makanan yang halal? Coba lihat. Ada Pak Wahab di sini bagikan. Ada satu makanan yang secara zatnya, kemarin Pak Wahab udah bilang, ada beberapa makanan yang secara zatnya, secara dirinya finafsi, artinya makanan itu adalah halal. Lihat, halal ya. Contohnya, ada apel. Apel itu secara zatnya, secara dirinya, secara nafsinya, dia adalah halal. Akan tetapi kalau apel itu dia bisa berubah hukumnya. Tadi Pak Wahab udah bilang, kemarin Pak Wahab bilang, makanan itu hukumnya bisa berubah. Awalnya dia halal, ketika cara memperolehnya adalah dengan cara yang buruk, maka hukumnya berubah. Walaupun awalnya dia halal, ingat, hukum dalam Islam itu bisa berubah. Jadi nggak selamanya yang halal itu bisa jadi halal. Dia bisa berubah menjadi haram ketika didapat dengan cara yang tidak baik. Pak Wahab, kok bisa? Bukannya kalau kita makan apel kita sehat? Iya sehat. Cuman cara kalian mendapatkannya bagaimana? Apakah dengan cara yang benar? Nah, ketika di sini, ketika kalian mendapatkan, kalian mengkonsumsi makanan yang tidak halal karena kalian mendapatkannya dengan cara mencuri, maka yang akan mempengaruhi di sini adalah aspek kesucian anak-anakku, kesucian. Ketika sudah berbicara masalah kesucian, pasti akan berbicara masalah dosa. Tahu dosa? Nah, kalian nggak tahu, harus tahu dosa. Dosa itu adalah lawan dari pahala. Jadi artinya di sini agama Islam itu sangat menekankan yang namanya kesucian. Kalau orang yang suci, maka semua perbuatannya pasti akan dalam perbuatan yang baik. Perbuatan yang akan mendapatkan pahala kesucian. Makanya enggak, kalau orang yang selalu perbuatannya baik, maka kita bisa melihat apa yang dia makan, apa yang biasa dia lakukan, kita bisa lihat dari makanannya di situ. Jadi masalah kesucian, ada ungkapan bahwa kullu mauludin yuladu ala fitrah. Apa artinya? Setiap manusia, anak-anakku, setiap manusia mauludin. Itu bukan manusia. Kullu maulud, semua anak, semua yang telah dilahirkan, artinya manusia yang dari kecil dilahirkan dalam keadaan suci. Jadi manusia itu awalnya suci.
Kapan manusia itu bisa kotor? Ketika dia sudah melakukan perbuatan, yang perbuatan di situ akan dinilai baik dan buruknya. Oke, sampai sini Pak Wahab harap kalian paham. Silakan yang nggak paham angkat tangan. Oke, Pak Wahab nggak bisa lihat. Oke, next. Baik anak-anakku, sekarang kita akan melanjutkan pembelajaran. Kemarin kita sudah membahas tentang makanan yang halal. Sekarang kita akan membahas minuman yang halal. Pak Wahab, bedanya di mana? Ya kalian bisa membedakan sendiri. Apa itu makan, apa itu minum. Bisa bedakan udah kelas 6. Kalau makan, wujudnya makanannya adalah apa? Misalnya apel, nasi, itu namanya makan. Kalau minum, biasa adalah segala sesuatu yang berupa cairan, anak-anakku. Cairan. Atau bisa kita sebut dia adalah air atau water. Oke, kalian lihat bukunya, silakan dibuka, lihat bukunya. Minuman halal adalah minuman yang suci, bersih. Ingat, halal itu bukan yang cuman bersih saja, tapi dia suci. Ingat, suci dan bersih. Selain dia suci, minuman tersebut harus ada kandungan toiba di dalamnya. Apa itu toiba? Kemarin Pak Wahab udah jelaskan. Toiba adalah kandungan yang bermanfaat bagi tubuh. Ingat, toiba bermanfaat. Artinya di dalam minuman tersebut tidak ada mudaratnya. Tidak ada sesuatu yang akan merusak tubuh. Oke, di sini Pak Wahab membagikannya menjadi beberapa bagian. Pertama, minuman yang halal zatnya. Kemarin ada makanan yang halal zatnya, sekarang minuman yang halal zatnya. Apa saja minuman yang halal zatnya? Karena berbicara masalah minuman pasti berbicara masalah air. Apa saja air? Apa saja minuman yang dalam dirinya emang udah halal. Di dalam dirinya nggak ada kandungan yang membahayakan. Contohnya, pertama lihat pada gambar ada air sumur. Air sumur itu adalah air yang toiba, yang halal. Kenapa dia halal? Coba kalian lihat saja di belakang rumah kalian ada sumurnya nggak? Andai saja dia nggak halal, pasti orang nggak bakalan memakai air tersebut untuk memasak. Air sumur juga bisa dikatakan bahwa itu adalah air yang berasal dari dalam tanah. Sekarang orang pakai pam. Pam itu diambil dari dalam tanah. Orang pakai mesin air itu diambil dalam tanah. Jadi air yang berasal dari dalam tanah yang belum tercampur dengan unsur najis, ingat ada unsur najisnya. Ketika belum tercampur dengan unsur yang membahayakan, maka dia dikatakan halal. Oke, sampai sini paham ya? Oh, ada yang nggak paham? Silakan angkat tangan. Atau WA Bapak aja. Oke. Yang kedua, minuman yang halal zatnya adalah air kelapa. Tuh ada gambarnya di video. Jangan pada ngiler. Makanya sebelum belajar makan dulu. Awas, ntar ngiler liatnya. Air kelapa. Kenapa air kelapa dikatakan halal? Kalian bisa lihat sendiri. Apakah di dalam kelapa ada sesuatu yang membahayakan? Malah nggak ada. Malah orang pergi mencari air kelapa untuk menyembuhkan penyakitnya. Dijuallah satu kelapa harganya 15.000. Dicari karena air kelapa itu menyehatkan. Apakah dia haram? Tidak. Ketika dia haram, ketika air kelapa tersebut berubah menjadi sesuatu yang membahayakan. Itu dinamakan, makanya dia bakalan haram. Kalau dia tidak membahayakan, maka dia tidak akan haram. Itu konsep dalam hukum Islam. Paham sampai sini?
Oke, jangan minta air kelapa sama Pohap. Pohap nggak jual air kelapa. Oke, yang selanjutnya air sungai. Lihat di gambar, di video, betapa bagusnya air sungai ya. Jernih ya. Ingat, nggak selamanya sesuatu yang jernih itu, sesuatu yang bersih itu adalah dia halal. Ingat, nggak selamanya sesuatu yang jernih, jernih itu artinya kita lihatnya, wow, jernih, nggak ada yang kotor, dia indah, bersih. Akan tetapi nggak selamanya sesuatu yang bersih sama yang jernih itu halal. Yang paling penting itu dia adalah suci. Oke? Misalnya air sungai. Air sungai dikatakan halal. Ya, kalau air sungainya adalah bersih dan suci. Kalau air sungainya sudah tercemar, misalnya di sana ada bangkai, tahu bangkai kan? Binatang yang sudah mati tanpa disembelih, tanpa mengucapkan bismillah. Contohnya ada kambing yang habis digigit oleh hewan liar, maka dia akan jadi bangkai, terus bangkainya mati di sungai tersebut. Nah, air sungai tersebut jangan sampai dikonsumsi karena akan mendatangkan mudarat, bahaya. Atau air sungai tersebut terdapat limbah pabrik, ketika dikonsumsi akan mendatangkan sakit perut, maka air sungai tersebut tidak dikatakan halal. Maka air sungai dan air danau, Pak Wahab langsung gabungkan, dia bakalan dikatakan halal ketika memang dia benar-benar bersih dan suci. Oke, sampai sini ada yang mau bertanya? Angkat tangan. Nggak ada? Oke, next. Oke, selanjutnya macam-macam minuman halal secara zatnya. Ingat, kalau secara zatnya artinya di dalam dirinya itu memang sudah halal gitu. Artinya ada kebaikan di dalam dirinya. Pertama, air hujan. Ada lagu tik 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 bunyi hujan di atas genteng. Airnya turun tidak. Nah, kalian yang lanjutkan. Itu biasanya ada air yang jatuhnya di atas genteng. Air apa itu? Ya, air hujan. Artinya air hujan adalah air yang jatuh dari atas, jatuh dari langit. Nah, apalagi jatuh dari langit. Apakah air hujan dikatakan haram? Tidak, karena air hujan juga bisa dipakai untuk berwudu, bersuci. Kalau tidak ada air misalnya. Sudah tentu air hujan itu dikatakan halal karena air hujan tidak mendatangkan penyakit. Kecuali air hujan tersebut kalian gunakan untuk mandi seharian semalam. Makanya dia haram kalau mendatangkan penyakit. Oke, next. Ada air yang paling suci. Menurut Pak Wahab sini air yang paling ya bisa dikatakan bersih dan suci adalah mata air. Kenapa? Air yang keluar dari mata air adalah air yang bersih. Biasanya zaman dahulu orang-orang mencari air dari mana? Contohnya kisahnya Nabi, siapa itu Nabi yang menginjakan telapak kakinya muncullah air dari bawah kakinya? Nabi siapa? Siapa yang bisa jawab? 1, 2, 3. Nabi Ismail. Nabi Ismail ketika di padang, di gunung yang tandus, yang kering, dia menangis di sana. Kehausan. Dia menghentak-hentakkan kakinya di tanah. Akhirnya dari tanah itu yang tidak ada airnya, tanah itu, pasir itu yang kering, muncullah air. Dinamakan mata air. Air tersebut dinamakan air Zam-Zam. Itu adalah salah satu mata air yang paling halal, yang paling bersih dan suci. Oke, sampai di sini paham? Kita next.
Yang kedua, macam-macam minuman halal. Lihat pada bukunya, materinya sesuai sama buku. Wow, pohap ada gambar Naruto-nya. Oke, nggak apa-apa. Biar kalian senang. Yang kedua, minuman yang airnya bercampur benda lain yang halal seperti susu, kopi, teh, bandrek, dan sebagainya. Oke, Powahap ambil 3. Apa maksudnya? Oke, kalian pikir. Ada dua benda. Ada dua benda, Powahap taruh di video. Satu air, ingat, air di sini adalah air yang halal. Oke, adalah air yang halal. Halal itu artinya adalah air yang di dalam dirinya, tidak mengandung sesuatu yang membahayakan. Jangan sampai memakai air yang membahayakan. Berarti di situ dia sudah tidak halal. Ingat, halal artinya kita memakai air yang pada video sebelumnya Pak Wahab sebutkan bahwa air-air tersebut, air-air yang tidak memiliki mudarat, tidak memiliki unsur yang membahayakan, nah itu adalah air-air yang halal, oke? Nah, ada air. Kita akan mencampurkannya dengan benda yang lain. Ingat, air itu hukumnya ketika dia berubah jadi haram ketika dicampurkan, salah satunya cara pengolahannya. Ketika dicampurkan dengan sesuatu yang haram, maka dia akan jadi haram. Contohnya, kita punya air punya kita sendiri, kita masak sendiri. Tetapi kita memiliki satu susu apalah sebutkan, cuman cara mendapatkannya adalah dari cara mencuri. Kita gabungkan susu tersebut dengan air, maka susu tersebut hukumnya sudah jatuh haram. Kenapa haram? Karena cara mendapatkannya dengan cara mencuri. Paham sampai sini? Jadi, sesuatu yang dicampurkan, contohnya susu. Air dan susu ketika dicampurkan harus dari benda yang halal. Dari 3 sisi. Ingat, fikih sangat menekankan 3 sisi. Zatnya, cara memperolehnya, dan cara pengolahannya. Oke, sampai sini. Begitu pula dengan kopi. Lihat kopi ini bentuknya macam-macam ya. Ada seperti bunga, daun, panda. Jangan terpesona dengan bentuk kopinya. Tapi lihatlah dari mana kopi itu datang. Dari mana kopi itu dibuat. Makanya di sini perlu belajar fikih. Apakah kopi itu dibuat dari air yang suci, air yang halal? Apakah kopi tersebut dibuat dari kopi yang halal? Artinya caranya dibeli bukan dicuri. Oke, sampai sini paham ya? Oke, kita next. Baik anak-anakku, kita lanjut. Sekarang adalah macam-macam minuman halal yang air cairan asal airnya memabukkan kemudian melalui proses panjang merubah menjadi tidak memabukkan. Seperti arak yang berubah menjadi cuka. Oke. Kalau minuman, ingat, dalam hal minuman, semua minuman yang dapat, ini salah satu kaidah dalam Islam, artinya ini udah diatur dalam Islam. Semua minuman yang dapat mendatangkan memabukkan, tahu mabuk? Mabuk itu artinya kalian berjalan tidak stabil. Kalian, pokoknya orang mabuk adalah orang yang tidak stabil kondisi tubuhnya, bahkan membahayakan. Semua minuman yang dapat mendatangkan efek memabukkan, maka dia dikatakan haram. Contohnya apa? Kalian tahu anggur, buah anggur. Anggur itu secara zatnya, secara hakiki, secara dirinya, di dalam dirinya tidak ada unsur haram. Akan tetapi dia dimasak, dia diolah menjadi sebuah minuman yang terlalu berlebihan efek memabukkannya, maka anggur tersebut dikatakan haram. Kenapa dikatakan haram? Bukan anggurnya yang dikatakan haram, tetapi minuman
yang terbuat dari anggur yang dikatakan haram. Paham sampai sini? Kalau nggak paham angkat tangan. Bukan anggurnya, ingat, bukan anggurnya yang dikatakan haram, akan tetapi minuman yang terbuat dari anggur tersebut yang dikatakan haram. Dalam konteks ini kita lihat ada minuman yang haram yang namanya arak. Arak itu adalah salah satu minuman yang terkenal di Cina. Di Cina sama di Arab. Arak. Arak tersebut bisa dibuat menjadi cuka. Dengan cara apa? Unsur-unsurnya, cara pengolahannya dirubah anak-anakku. Jadi awalnya buat minuman yang memabukkan, sekarang dibuat menjadi bahan dari memasak. Apakah dia bisa menjadi halal? Bisa. Islam itu relatif. Jadi kalau dia tidak membahayakan, hukumnya berubah. Oke, paham sampai sini ya? Jadi arak yang awalnya memabukkan, terus dia dirubah menjadi cuka yang adalah bahan untuk memasak makanan, maka hukumnya menjadi halal. Oke, next. Oke, sekarang jangan ada yang bertanya. Waktunya mau habis. Oke, yang terakhir. Minuman yang halal, macam-macam minuman halal. Apa? Air cairan, air pasti cair ya. Air atau cairan itu bukan berupa benda najis atau terkena najis. Pewahab rasa, kalian di kelas 5, di kelas 4 sudah membahas tentang najis. Akan tetapi Pewahab akan bahas di sini. Ingat, pengertian najis. Secara umum, najis dikenal sebagai segala sesuatu kotoran atau segala sesuatu yang ketika dia menempel pada sesuatu lagi, segala sesuatu ini artinya dia benda seperti kotoran atau apalah, ketika dia menempel pada sesuatu, misalnya pada tubuh, maka akan menjadi penghalang ibadah kepada Allah. Paham sampai sini? Artinya najis ini sifatnya menempel. Nah, ada najis yang tercampur dengan air putih yang halal. Najis, misalnya darah atau muntah, tercampur dengan minuman. Ketika kalian minum, maka itu dikatakan najis. Ingat, najis artinya dia tidak halal lagi. Akan tetapi siapa sih yang meminum darah ya? Selain Dracula, siapa yang meminum bekas muntah? Di sini lebih ke menjijikan, berarti sesuatu yang menjijikan itu dijauhin. Oke, next. Yang terakhir, macam-macam minuman halal adalah minuman yang cara memperolehnya juga halal anak-anakku. Ingat, cara memperoleh artinya cara mendapatkan. Kalian mendapatkan minuman tersebut itu seperti apa anak-anakku? Cara mendapatkannya ada banyak. Kalau yang halal itu seperti dibeli, dikasih sedekah, dikasih infak, diberi hadiah, itu adalah cara yang halal. Contohnya, minuman yang halal, membeli air putih, kalian haus, kalian datang ke kios, kalian bilang, "Mbak, saya mau beli air putih." Kalian bayar 2.000 air putih tersebut akan dihitung halal karena dibeli. Nomor 2, kalian lagi dalam keadaan kehausan. Kalian butuh minum. Tiba-tiba ada teman kalian memberikan kalian minuman. Nah, minuman tersebut yang adalah hasil dari sedekah dan hadiah pemberian teman kalian, maka minuman tersebut dikatakan halal. Oke, sampai sini paham ya? Oke, kita next. Ada tugas. Oke. Jadi
Untuk kelas 6, Pak Wahab bakalan kasih tugas. Pak Wahab bakalan ngasih link Google Form. Ada link Google Form di sana. Pak Wahab udah menyediakan pertanyaan. Kalian jawab pertanyaan tersebut ya. Ntar ada batas waktunya di sana. Oke, sekian dari Pak Wahab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.